Selamat datang kembali di Human Inside Out Inside Human Capital. Pada video 1, kita melihat bagaimana pekerjaan administrasi sumber daya manusia berubah di era digital dan AI. Kita juga mempelajari bahwa uraian jabatan yang baik tidak lahir sekadar dari dokumen atau keluaran AI, tetapi dari data pekerjaan yang valid, analisis manusia, verifikasi, dan persetujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun setelah pekerjaan didefinisikan dan seseorang menjalankan pekerjaan tersebut, organisasi memasuki proses yang jauh lebih sensitif. Bagaimana hak atas penghasilannya diadministrasikan secara akurat dan tepat waktu. Kini HERIS, Digital Attendant Payroll Engine, bahkan AI dapat memproses ribuan data dengan sangat cepat. Tetapi, ada pertanyaan yang tidak boleh hilang. Ketika payroll semakin otomatis, siapa yang memastikan bahwa sistem benar? Inilah bagian 3, melakukan administrasi pengupahan. Sekarang kita bergerak dari sebuah jabatan menuju sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan pekerja, upah. Bagi sistem payroll, pengupahan mungkin terlihat seperti kumpulan data, formula, dan transaksi. Tetapi bagi seorang pekerja, upah memiliki makna yang jauh lebih besar. Dari sanalah kebutuhan hidup dipenuhi, keluarga dibiayai, dan rencana kehidupan dibangun. Maka, satu prinsip Human Inside Out perlu kita ingat sejak awal. Di balik setiap angka payroll, ada kehidupan manusia. Dalam SKKNI, bidang MSDM melakukan administrasi pengupahan ditempatkan sebagai sebuah unit kompetensi. Ini penting. Kompetensi administrasi pengupahan tidak boleh direduksi menjadi sekadar memasukkan angka ke dalam software. Seorang staf sumber daya manusia perlu memahami ketentuan dan prosedur yang berlaku, dokumen dan data yang digunakan, proses administrasinya, serta memastikan proses tersebut dijalankan secara benar. Software adalah alat, kompetensi tetap berada pada manusianya. Kesalahan umum dalam era digital adalah memulai dari software. Padahal, administrasi pengupahan harus berangkat dari ketentuan yang berlaku. Kerangka regulasi pengupahan Indonesia saat ini mencakup PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan beserta perubahannya, termasuk PP Nomor 51 Tahun 2023. Dan perubahan kedua melalui PP Nomor 49 Tahun 2025, sistem payroll tidak menciptakan aturan pengupahan. Sistem harus dikonfigurasi mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku, bukan sebaliknya. Sebelum angka pembayaran muncul, terdapat banyak data yang harus diproses. Status pekerja, kehadiran, waktu kerja, komponen penghasilan, tunjangan, lembur apabila berlaku, potongan, jaminan sosial, dan berbagai data lain sesuai ketentuan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Karena itu, payroll sebenarnya adalah sebuah rantai data, dan kualitas hasil akhirnya sangat bergantung pada kualitas setiap mata rantainya. Regulasi pengupahan juga mengenal konfigurasi komponen upah yang berbeda. Karena itu, staf sumber daya manusia tidak cukup mengetahui berapa angka yang harus dimasukkan. Ia harus memahami apa arti angka tersebut, masuk ke komponen yang mana, dan ketentuan apa yang menjadi dasarnya. Inilah perbedaan antara sekadar menjadi operator payroll dan memiliki kompetensi administrasi pengupahan. Satu hal penting dalam payroll digital adalah ketergantungan data. Kesalahan pada data awal dapat merambat sampai hasil akhir. Status pekerja yang tidak diperbarui, data kehadiran yang salah, perubahan komponen yang belum tercatat, atau input yang terlambat dapat menghasilkan pembayaran yang tidak tepat. Sistem komputer dapat menghitung dengan sangat akurat, tetapi sistem juga dapat menghitung data yang salah dengan sangat akurat. Digital payroll menawarkan keuntungan besar. Proses dapat dilakukan lebih cepat, lebih konsisten, dan dalam skala yang jauh lebih besar. Integrasi HERIS, data kehadiran, payroll, finance, dan employee self-service juga dapat mengurangi pekerjaan manual. Tetapi jangan membuat kesimpulan yang keliru. Otomatis bukan berarti otomatis benar. Ketepatan hasil tetap bergantung pada data, konfigurasi aturan, perubahan regulasi, prosedur, serta kontrol yang diterapkan organisasi. Dalam sebuah database berisi 1000 pekerja, satu kesalahan mungkin terlihat hanya sebagai 0,1% error rate. Tetapi bagi satu manusia yang menerima pembayaran tidak sesuai, kesalahan itu bukan 0,1%. Bagi dirinya, dampaknya 100%. Inilah mengapa Human Capital tidak boleh menilai kualitas payroll hanya dari kecepatan proses. Kita harus melihat konsekuensi manusia di balik statistik.
Lalu artificial intelligence masuk ke proses ini. AI dan analytics berpotensi membantu menemukan anomali, mengidentifikasi data yang tidak biasa, membantu pengecekan, mengelompokkan informasi, atau mendukung layanan administratif, potensinya besar. Tetapi ILO mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam HR, termasuk compensation, dapat membawa persoalan ketika tujuan sistem keliru, datanya bias atau berkualitas buruk, dan cara sistem menghasilkan rekomendasi tidak transparan. AI dapat menjadi alat kontrol tambahan, tetapi AI sendiri juga harus dikontrol. Ada perbedaan yang sangat penting. Anomali tidak selalu berarti kesalahan. AI mungkin menemukan sebuah angka yang berbeda dari pola mayoritas, tetapi perbedaan tersebut bisa saja sah. Karena itu, output AI sebaiknya menjadi sinyal untuk diperiksa, bukan otomatis menjadi dasar untuk mengubah hak pekerja. Staf sumber daya manusia perlu kembali kepada bukti, ketentuan, data, dan kewenangan. Inilah makna sesungguhnya dari human oversight. Ada risiko lain yang lebih halus. Ketika AI digunakan bukan sekadar menghitung payroll, tetapi membantu analisis atau rekomendasi terkait compensation. Data historis menjadi sangat penting. Jika data masa lalu membawa pola yang tidak tepat atau bias, teknologi dapat mempelajari dan memperkuat pola tersebut. Karena itu, ILO mengingatkan kita untuk menilai objektif data dan cara sistem dibangun. Teknologi yang efisien belum tentu menghasilkan keputusan yang adil. Administrasi pengupahan juga mengelola data yang sangat sensitif. Karena itu, penggunaan AI tidak boleh dilakukan dengan cara sekadar menyalin data, payroll, ke layanan AI yang tidak disetujui organisasi. Pertanyaannya harus lebih disiplin. Apakah sistem ini diizinkan? Data apa yang benar-benar diperlukan? Siapa yang memiliki akses? Bagaimana jejak penggunaannya? Kemampuan menggunakan AI tanpa kemampuan menjaga data bukanlah kompetensi digital yang kita inginkan. Payroll yang baik tidak seharusnya bergantung pada satu orang atau satu sistem tanpa kontrol. Organisasi dapat menerapkan mekanisme pemeriksaan data, laporan pengecualian, review, otorisasi, serta pemisahan tugas sesuai desain pengendalian internalnya. Era digital tidak menghilangkan prinsip kontrol. Justru ketika ribuan transaksi dapat diproses hanya dengan beberapa klik, kontrol menjadi semakin penting. Salah satu jebakan digital adalah menganggap warna hijau di dashboard berarti semuanya benar. Padahal, status proses successful hanya dapat berarti bahwa sistem berhasil menjalankan instruksi. Ya belum tentu berarti bahwa data dan dasar perhitungannya benar. Karena itu, staf sumber daya manusia harus memahami proses di balik dashboard. Jika tidak, manusia berubah dari pengguna teknologi menjadi sekadar penonton teknologi. Dalam administrasi digital, dokumentasi tidak terjadi, bentuknya berubah. Salah satu kemampuan penting sistem adalah menyediakan jejak perubahan. Siapa mengubah data? Apa yang berubah? Kapan perubahan dilakukan? Dan berdasarkan kewenangan apa? Audit trail membantu organisasi menelusuri masalah dan memperkuat akuntabilitas. Karena ketika terjadi kesalahan, pertanyaan pertama bukan hanya apa yang salah, tetapi juga bagaimana kesalahan itu bisa terjadi. Teknologi juga menghadirkan tantangan yang sering tidak terlihat. Regulasi dapat berubah, sementara software tidak otomatis memahami perubahan hukum. Contoh terkini, kerangka PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan telah mengalami perubahan pada 2023 dan kembali mengalami perubahan melalui PP 49 tahun 2025. Artinya, organisasi perlu memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan konfigurasi sistem yang relevan selalu diperiksa terhadap ketentuan yang berlaku. Software yang belum diperbarui dapat menjalankan aturan lama dengan sangat efisien. Mengapa semua detail ini penting? Karena payroll bukan hanya masalah angka. Ketepatan pengupahan juga memengaruhi kepercayaan pekerja terhadap organisasi. Ketika perusahaan mengelola hak pekerja dengan akurat, transparan, dan dapat dijelaskan, organisasi sedang menunjukkan sesuatu yang sangat manusiawi. Respect dalam perspektif human inside out, akurasi administrasi bukan pekerjaan kecil. Akurasi adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap manusia. Maka peran staf sumber daya manusia dalam administrasi pengupahan juga berubah. Kompetensinya tidak berhenti pada menghitung dan memproses. Ia harus memahami ketentuan, memeriksa kualitas data, menggunakan sistem, mengenali pengecualian, melakukan verifikasi, menjaga kerahasiaan data, menjelaskan proses administratif, serta mengetahui kapan suatu masalah harus dieskalasikan. Semakin otomatis payroll, semakin penting kemampuan manusia untuk memahami apa yang sebenarnya sedang diotomatisasi.
Sekarang kita kembali kepada perusahaan. Yang menjadi kasus Anda, bagaimana administrasi pengupahan benar-benar dilakukan di sana? Masih manual? Menggunakan spreadsheet, CRIS, payroll software, atau sudah terintegrasi? Di titik mana manusia melakukan input, pemeriksaan, dan persetujuan? Apakah AI sudah digunakan atau berpotensi digunakan? Jika digunakan, untuk apa? Dan yang terpenting, bagaimana perusahaan mengetahui bahwa hasil sistem itu benar? Maka pertanyaan besar kedua adalah, bagaimana administrasi pengupahan diterapkan pada perusahaan yang menjadi kasus Anda di era digital? Jelaskan proses yang berjalan, teknologi yang digunakan, penggunaan atau potensi penggunaan AI, manfaatnya terhadap efisiensi dan akurasi, kendala dan risikonya, serta bagaimana mekanisme kontrol, validasi, dan pengawasan manusia dilakukan. Akhiri dengan rekomendasi apa yang masih dapat diperbaiki, yang dinilai bukan seberapa canggih software perusahaan Anda, tetapi seberapa baik Anda memahami proses dan mampu menilai penerapannya. Dari pengupahan kita menemukan satu prinsip penting. Digitalisasi mempercepat proses, tetapi juga mempercepat dampak sebuah kesalahan. Dan prinsip ini menjadi semakin penting ketika data yang sama bergerak menuju proses berikutnya. Administrasi jaminan sosial. Bagaimana jika satu data pekerja salah dan kesalahan itu menyebar ke berbagai sistem? Bagaimana digitalisasi dan AI dapat membantu? Dan siapa yang menjaga integritas datanya? Selanjutnya, melakukan administrasi jaminan sosial.